Sidang Blawang dari Provinsi Lampung. Cerita ini dari Provinsi Lampung dan dikisahkan secara turun-temurun hingga kini dikenal di tanah Lampung. Lampung sebagai sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan pusat pemerintahan ada di kota Bandar Lampung. Alkisah, seorang raja memiliki 5 istri. Dan hanya istri kelima yang memiliki anak bernama Sidang Blawang. Hal itu membuat istri-istri lainnya menjadi dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri dan bayinya diasingkan di tengah hutan dan menempati sebuah gubuk. Bertahun-tahun lamanya, Sidang Blawang tumbuh menjadi laki-laki dewasa, dan sehari-harinya ia mencari kayu bakar di hutan dan menangkap ikan di sungai. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Tersebutlah saat sedang menangkap ikan di sungai, Sidang Blawang menemukan selembar selendang cantik. Wah, selendang yang cantik sekali. Siapa pemiliknya? Terbawa rasa penasaran, Sidang Blawang mencari sumber dari mana selendang. Ia berjalan menyusuri hulu sungai yang berhiaskan pemandangan air terjun, air yang bening dan batu-batuan terhampar indah. Dan terkejutlah ia karena matanya tertuju pada 5 bidadari cantik yang sedang mandi di lubuk itu. Sidang Blawang segera sembunyi di balik sebuah batu. Namun, salah satu dari mereka menangis. Ia mendekati bidadari-bidadari tersebut dan mendengar pembicaraan mereka. Bungsu, di mana kau letakkan selendang tadi? Coba diingat-ingat. Tanya bidadari sulung. Sambil menangis, si bungsu menjawab, Terakhir, aku menaruhnya di atas batu ini. tanpa selendang itu, kamu tidak bisa kembali ke kayangan. Sedangkan hari semakin sore, kata bidadari tengah. Beberapa lama kemudian, kelima bidadari itu meninggalkan salah satu bidadari yang terus menangis. Sidang Blawang mendekati si bungsu bidadari. Kau ini siapa? Mengapa sendirian di sini? Berpura-pura tidak tahu, Sidang Blawang bertanya kepada si bidadari bungsu. Sambil terisak, bidadari bungsu menjawab, Aku dari kayangan, selendangku hilang. Jadi aku tak bisa kembali bersama saudara-saudaraku. Namaku Sidang Blawang. Aku tinggal di pinggir kampung ini. Bagaimana kalau engkau ikut denganku saja? tidak ada pilihan lain, bidadari mengikuti Sidang Blawang menuju rumahnya. Mereka kemudian menikah dengan sepengetahuan tetua kampung dan juga disaksikan beberapa penduduk kampung. Setahun kemudian, mereka memiliki seorang bayi laki-laki. Tapi, ia merasakan keanehan, yaitu lumbung padinya seperti tidak berkurang. Padahal setiap hari istrinya menanak nasi. Suatu pekan kemudian, bidadari bungsu ingin pergi dan berpamitan. Kakanda, aku ingin ke kebun untuk mencari makanan. Tolong jaga periuk ini agar nasinya tidak hangus. Dan ingat, jangan sekali-kali membuka tutup periuk. Tidak mengingkari rasa penasaran, Sidang Blawang membuka tutup periuk. Terkejutnya Sidang Blawang, ternyata dalam periuk hanya ada sebutir beras. Dia keheranan dan berpikir, mana mungkin sebutir beras bisa menjadi nasi sebakul setiap harinya? Bukankah istrinya selalu menanak nasi? Jadi, istriku hanya menanak nasi dari sebutir beras. Pantas, lumbung padi kami tidak habis. Sekembalinya dari kebun,
Bidadari bungsu melihat periuk nasi, dan alangkah terkejutnya karena periuk itu masih menyisakan sebutir beras seperti saat ditinggalkan tadi. Berarti Sidang Blawang, sang suami, telah melanggar pesannya. Sejak saat itu, bidadari bungsu menumbuk beras untuk menanak nasi. Kemampuannya hilang untuk menanak nasi dengan sebutir beras. Lumbung padi makin menipis. Karena menipisnya lumbung padi, maka bungsu bidadari menemukan selendang yang selama ini dicarinya di antara padi-padi tersebut. Bidadari bungsu merasa telah ditipu Sidang Blawang. Kakanda, selama ini kau telah menyembunyikan selendangku. Aku akan membawa anak kita kembali ke kayangan. Sepeninggal istrinya, Sidang Blawang lalu mencari akal. Dengan membawa seekor burung merpati yang telah berubah menjadi elang raksasa, Sidang Blawang mencari istri dan anaknya di kayangan. Ketika melewati lautan api, lembar raut Sidang Blawang terbakar api, putus dan menyeretnya menuju kobaran api di bawahnya. Elang menemui tetua untuk mencari pertolongan. Sidang Blawang ke kayangan untuk mencari istrinya. Jika benar ia memiliki leluhur yang sakti, hidupkan dia dan kirimkan ke kayangan. Kata tetua adat setelah mendapat laporan dari elang raksasa. Kemudian, Sidang Blawang hidup kembali dan bertemu dengan 5 bidadari yang sama wajah dan cantiknya. Sidang Blawang bisa menemukan kembali istrinya jika melewati ujian yang diberikan ke 5 bidadari itu. Ujian tersebut adalah untuk menghabiskan makanan yang tidak mengandung racun. Saat sedang memilih mana makan yang tidak mengandung racun, tiba-tiba seekor kucing datang memakan sajian yang disajikan untuk Sidang Blawang. Namun, kucing itu seketika mati setelah memakan makanan dari piring itu. Dan Sidang Blawang menemukan piring yang berisi makanan yang tidak beracun. Ujian pertama Sidang Blawang lulus. Ujian terakhir yang akan kau lewati adalah menebak kelima dari kami yang mana sebenarnya adalah istrimu. Ujar salah satu bidadari. Sidang Blawang kebingungan karena 5 bidadari di hadapannya itu sama. Namun, pertolongan datang kembali. Salah satu kupu-kupu membisikkan bahwa salah satu bidadari yang menjadi istri Sidang Blawang adalah yang mempunyai tanda hitam kecil di kening. Akhirnya, Sidang Blawang menemukan istri dengan tanda itu. Sepertinya adikku yang bungsu memang jodohmu. Bawalah ia ke bumi, bahagiakan mereka bersamamu. Akhirnya, Sidang Blawang menemukan keluarganya kembali dan turun ke bumi melaksanakan kehidupan seperti lainnya. Mereka hidup bahagia di kampung tersebut. Demikianlah cerita dari Bumi Lampung nan Permai.